Terima kasih telah klik video ini. Semoga kalian semua sehat, selalu panjang umur dan murah rezeki, amin. Kali ini Mimin akan menceritakan alur film horor Indonesia lagi. Di hari ini Mimin akan membahas alur film jadul yang berjudul Lawang Sewu Dendam Kuntilanak. Film dimulai dengan seorang gadis bernama Diska yang memasuki sebuah bangunan. Di sana ia mendengar orang yang sedang menyanyi tembang. Bangunan tersebut terlihat sangat menyeramkan. Diska pun melihat ada seorang perempuan yang jatuh ke dalam sumur. Seketika ia bangun dari tidurnya dan ternyata tadi itu hanyalah mimpi saja. Diska langsung siap-siap untuk pergi ke sekolah. Kebetulan pada hari itu adalah hari pengumuman kelulusan sekolah. Diska dan teman-temannya pun sangat senang karena mereka dinyatakan telah lulus. Untuk merayakan kelulusannya, Diska beserta keenam temannya yaitu Naya, Cika, Dinda, Yugo, Armen dan Onil akan pergi berlibur ke Semarang. Singkat cerita, sesampainya di Semarang mereka akan menginap di rumah neneknya Naya. Rumah tersebut terasa menyeramkan. Di sana juga terdengar ada seseorang yang menyanyikan lagu tembang. Di dalam kamar Diska melihat ada sebuah foto bangunan. Ternyata yang dari tadi nembang itu adalah neneknya Naya yaitu Mbah Darmi. Mbah Darmi mengatakan jika bangunan itu bernama Lawang Sewu, bangunan yang disebut Gedung Seribu Pintu. Dulu gedung itu dibangun oleh orang Belanda, kemudian direbut oleh orang Jepang dan banyak sekali pemberontak-pemberontak yang mati di situ. Dan kepalanya terpotong oleh samurai. Perempuan Belanda yang ada di lukisan ini namanya Van Ellen, putri dari pemilik gedung tersebut. Ketika Jepang akan menguasai gedung itu, keluarga Van Ellen terpaksa pergi, kemudian Van Ellen yang akan diperkosa berusaha lari dan loncat dari atas gedung kemudian mati. Diska mengatakan jika kemarin ia bermimpi memasuki gedung itu dan mendengar tembang yang sama, ia menanyakan arti dari mimpinya. Mbah Darmi menjawab jika itu artinya Diska akan menjadi saksi. Diska menceritakan kegelisahannya kepada teman-temannya. Naya bilang gak usah terlalu dipikirin, neneknya emang suka ngelantur. Malamnya mereka semua pun pergi ke klub malam. Semua remaja itu terlihat mabuk-mabukan, kecuali Diska, ia tidak mau minum alkohol. Diska kecewa melihat orang yang ia suka yaitu Yugo ikut mabuk-mabukan juga. Karena kesal di sepanjang jalan Diska jadi diam saja. Di pertengahan jalan Armen, Onil juga meminta Diska menepi karena mereka ingin buang air. Mereka bertiga kencing di luar pagar sebuah bangunan. Dinda yang mabuk pun seketika muntah. Lalu Cika keluar mobil juga karena harus buang air kecil. Karena tidak merasa nyaman bersama para lelaki, Cika pun memutuskan masuk ke dalam bangunan dan kencing di sana. Diska sudah memberitahukan agar Cika jangan masuk ke bangunan itu. Cika tidak mendengar dan tetap nekat buang air di sana. Teror pun mulai Cika rasakan, ia dihantui oleh para penunggu bangunan tersebut. Hingga akhirnya ia melihat ada sosok kuntilanak dengan rantai dan bola di kakinya. Karena Cika tak kunjung datang, Diska menjadi khawatir. Terlebih ketika ia menyadari jika bangunan ini ternyata Lawang Sewu. Seketika Diska ingat pantangan yang diberikan oleh Mbah Darmi. Yang pertama, tidak boleh kencing di gedung itu. Yang kedua, tidak boleh berbuat mesum. Ketiga, jika sedang datang bulan jangan coba-coba masuk ke gedung itu, bisa bahaya. Diska langsung mengambil senter lalu mereka berenam masuk ke dalam bangunan untuk mencari Cika. Tiba-tiba pintu gedung pun tertutup dengan sendirinya. Dinda sangat ketakutan tetapi mereka sepakat untuk tidak keluar dari gedung ini sebelum menemukan Cika. Hantu-hantu mulai bermunculan. Para hantu marah karena mereka tidak menghargai bangunan tersebut. Kemudian para hantu pun mulai menakut-nakuti mereka. Tak lama datanglah hantu wanita Belanda.
Noni Van Ellen yang merasuki tubuh Dinda, yang membuatnya berteriak sambil memarahi teman-temannya sendiri menggunakan bahasa Belanda. Noni Van Ellen meminta agar mereka semua keluar dari gedung ini dan memperlihatkan penghuni-penghuni yang ada di sini juga. Tiba-tiba Dinda pun berlari. Mereka semua melihat jika Dinda sudah pingsan. Setelah Dinda sadar, Diska melihat ada pembalut di tasnya Dinda. Ia memberitahukan bahwa Dinda telah melanggar kesucian bangunan dengan masuk ke dalam saat sedang menstruasi. Dinda semakin ketakutan. Dari awal pun ia tidak mau masuk ke gedung ini, tapi ia selalu dipaksa oleh Armen. Karena sudah tanggung, mereka pun lanjut mencari Chika. O'Neill yang membawa Dinda masuk ke dalam sebuah ruangan. Tiba-tiba pintunya pun terkunci dan tak bisa terbuka lagi. Mereka terpaksa mendobrak pintunya. Anehnya mereka tidak menemukan O'Neill dan Dinda di sana. Ternyata O'Neill dan Dinda yang mereka lihat tadi adalah palsu. O'Neill dan Dinda yang sebenarnya malah terpisah dengan mereka dan berusaha mencari pintu keluar. Alih-alih menemukan pintu, mereka berdua malah melihat kuntilanak dengan rantai dan bola di kakinya. Din, ini apa, Din? Karena takut mereka lari sekencang mungkin, namun teror tak berhenti hanya di situ. Tiba-tiba terdengar sesuatu yang bergelinding ke arah mereka. Ketika dicek, ternyata itu adalah kepala buntung. Di sisi lain akhirnya Diska, Yugo, Naya dan Armen berhasil berkumpul kembali. Dan betapa terkejutnya mereka ketika menemukan Chika yang sudah tidak bernyawa dalam keadaan mengenaskan. Chika ditemukan dengan satu bola matanya sudah menghilang. Sementara itu Dinda dan O'Neill berhasil menemukan pintu keluarnya. Saking ketakutannya Dinda langsung kabur meninggalkan mereka semua, dan hendak akan pulang ke Jakarta dengan menaiki kereta. Tak lama dari itu Diska dan semuanya pun keluar juga dari gedung. Diska memberitahukan O'Neill jika Chika sudah meninggal. Dinda merasa tenang karena sudah berada di dalam kereta. Namun ketenangan itu tak kunjung lama karena ternyata teror demi teror masih saja bermunculan. Dinda pun dikejar-kejar oleh sosok kuntilanak dengan rantai dan bola di kakinya. Sebenarnya di kereta itu banyak sekali penumpang, namun di penglihatan Dinda kereta ini kosong, sehingga ia tidak bisa meminta pertolongan. Dan pada akhirnya Dinda pun tewas di dalam kereta tersebut. Sama seperti Chika, Dinda tewas dengan satu mata terlepas. Keesokan harinya Diska dan kawan-kawan memanggil polisi untuk mengevakuasi jasadnya Chika. Namun polisi mengatakan jika mereka sudah mencari Chika di seluruh penjuru Lawang Sewu, tapi hasilnya nihil, mereka tidak bisa menemukan Chika. Setelah pulang mereka dikejutkan kembali dengan berita kematian seseorang di dalam kereta. Diberitakan bahwa jasad orang itu menghilang secara misterius. Tapi di dalam kereta hanya tertinggal tasnya saja. Diska semakin terkejut karena mengetahui jika tas itu adalah tasnya Dinda. Naya pun akhirnya meminta pertolongan kepada neneknya. Mereka mengaku telah memasuki Lawang Sewu. Mereka menjelaskan jika ada dua orang temannya yang mati tapi jasadnya menghilang secara misterius. Maka dari itu Mbah Darmi akan melakukan ritual pengusiran setan. Mbah Darmi serta mereka semua balik lagi ke Lawang Sewu sambil membawa cermin. Selama mereka berjalan di Lawang Sewu, Mbah Darmi tak berhenti menyanyikan lagu tembang. Tak lama kemudian Mbah Darmi mengatakan jika para hantunya tidak ada di sini, mereka semua ada di alas roban. Sesampainya di alas roban, Mbah Darmi segera melakukan ritualnya. Mbah Darmi menyalakan dupa dan terus menyanyikan tembang, yang artinya melarang para hantu untuk mengganggu lagi lalu pergi untuk mati. Sedangkan mereka berlima masing-masing memegang cermin dalam keadaan mata tertutup. Selang beberapa waktu di cermin milik Armen muncul sosok kuntilanak, namanya Ratih. Mbah Darmi mengatakan jika Ratih ingin membalaskan dendam kepada siapa,
Namun seketika para penunggu lain Lawang Sewu ikut muncul. Seperti hantu anak kecil, nenek-nenek, hantu kepala buntung dan juga hantu Van Ellen. Tiba-tiba semua cermin itu pecah. Kecuali cermin Armen yang terbang entah kemana. Lalu secara bersamaan mereka pingsan. Sesadarnya mereka melihat Mbah Darmi sudah tidak ada. Mereka berusaha mencari tapi tetap tidak ada. Tanpa mereka sadari Mbah Darmi sudah tewas di balik semak-semak. Sesampainya di rumah, Naya yang berjalan paling belakang seketika terbang. Sehingga keberadaannya pun menghilang. Semua teman-temannya pun kebingungan, karena nenek bersama cucunya hilang secara bersamaan. Keesokan harinya mereka semua masih ada di Semarang. Diska mengatakan jika mereka semua tidak ada yang boleh pulang sebelum Naya ditemukan. Lalu Diska bertanya kepada Armen tentang sosok Ratih. Ada apa dengan Ratih? Karena kemarin ia mendengar Mbah Darmi mengatakan Ratih ingin balas dendam. Tapi Armen menjawab jika ia tidak tahu apa-apa. Diska pun merenung sendirian di lorong rumah. Sementara itu Armen yang sedang di toilet merasa ada tangan yang keluar dari lubang WC. Ia pun dikejutkan dengan sosok kuntilanak alias Ratih yang sangat menyeramkan. Armen berlari dan akan menuju lorong juga, tapi pintu lorong seketika terkunci. Perlahan-lahan kuntilanak Ratih mulai dekat dengan Armen. Armen mengatakan maaf kepada Ratih. Ratih, maafin gue. Ketika Ratih akan menyentuh Armen seketika pintu bisa terbuka sehingga Armen masih bisa selamat. Diska bertanya tadi ia mendengar Armen meminta maaf kepada Ratih. Memangnya ada apa? Dan disinilah Armen mulai membuka semua rahasianya. Sosok kuntilanak itu adalah mantan kekasihnya. Seperti yang kita tahu namanya Ratih. Saat dulu Armen tidak sengaja menghamili Ratih. Tapi Armen tidak mau mengakuinya karena ia masih SMA. Karena Ratih anak kampung, Armen pun tidak mau mengakui hubungannya di depan semua teman-temannya. Armen mengatakan jika Ratih hanyalah wanita gila yang selalu mengejar-ngejar dirinya. Akhirnya Naya yang terhasut ocehan Armen mengajak Yugo, Dinda, Onil dan Cika mengerjai Ratih. Di gudang sekolah Ratih dipukul hingga pingsan. Kemudian mereka pun memfoto Ratih tanpa busana. Selain itu para laki-laki memperkosanya ramai-ramai. Hal ini membuat Ratih menjadi hancur. Ia sangat bersedih. Tapi untungnya masih ada orang yang memperhatikannya. Orang itu adalah Diska. Diska siap mendengar curhatan Ratih dan juga membantunya. Tapi ketika Ratih akan bercerita Naya dan Armen memanggil Diska karena mereka akan pergi menjenguk Dinda yang sedang sakit. Mengetahui hal itu Diska langsung marah kepada Armen. Ia tak menyangka Armen bisa sejahat itu. Tiba-tiba kuntilanak Ratih pun datang meneror Armen kembali. Armen langsung berlari ke halaman belakang yang penuh dengan kain jemuran. Di sana terjadi kejar-kejaran antara Armen dengan kuntilanak Ratih. Pada akhirnya Armen pun tewas juga dengan keadaan seperti teman-teman yang telah mendahuluinya. Di sisi lain Onil yang sedang tidur diganggu pula oleh kuntilanak Ratih. Diska dan Yugo menghampirinya. Di sana Diska melihat sebuah foto sumur yang ada di Lawang Sewu. Seketika ia ingat dengan mimpinya waktu itu. Diska pun mendapatkan penglihatan. Setelah Armen tidak mengakuinya, Ratih memilih pulang ke kota kelahirannya yaitu di Semarang. Namun sesampainya di rumah ia disuruh oleh ayahnya untuk melihat sebuah amplop. Betapa terkejutnya Ratih karena amplop itu berisi foto-fotonya yang sedang telanjang. Ratih dianggap sudah memalukan nama keluarga, sehingga dia tidak diakui lagi oleh ayahnya. Ratih yang sudah putus asa tidak tahu harus bagaimana lagi. Ia menyerah sehingga memutuskan untuk bunuh diri dengan melemparkan dirinya ke sumur di Lawang Sewu. Setelah mengetahui kebenaran tersebut, Diska langsung berlari menuju Lawang Sewu. Karena khawatir Yugo mengikutinya dari belakang, Yugo melarang Diska masuk ke Lawang Sewu karena berbahaya. Tapi Diska tidak peduli, ia tetap memasukinya.
Diska berlari ke sumur untuk menutupnya. Sementara itu kuntilanak Ratih muncul dan bersiap untuk membunuh Yugo. Namun untungnya Diska berhasil menutup sumur tersebut, sehingga kuntilanak Ratih seketika menghilang. Pada akhirnya Diska dan Yugo selamat. Mereka pulang bersama ke rumah masing-masing dan melanjutkan kehidupan mereka. Ternyata jasad Chika, Dinda, Naya dan Armen berada di dalam sumur tersebut bersama kuntilanak Ratih. Dan film pun selesai. Pada dasarnya nafsu adalah hal paling utama penyebab dosa-dosa, dan semoga kita semua dapat mengontrol hawa nafsu, sampai bertemu di alur film lainnya. Bye.